Oke, nama gue Alzi Hatsut, biasa dipanggil Al, umur gue 29 tahun, dan gue karyawan swasta. Untuk diri sendiri, mungkin lebih tepatnya gue ngerasa di fase sekarang kali ya, maksudnya ketika gue udah mulai lebih aware dengan diri gue gitu loh, gue mencoba buat lebih peduli sama diri gue dan gue lebih mementingkan diri gue itu sih. Kayak misalnya dulu mungkin gue tipe orang yang yes man banget, kemana-mana pun angin berhembus ke kanan, gue ke kanan, angin berhembus ke kiri, gue ke kiri gitu loh. Cuman mulai sekarang gue lebih tahu gitu loh apa yang gue pengen. Menurut gue itu sih hal yang paling terbaik yang pernah gue lakukan buat diri gue. Sebenarnya yang paling terbaik adalah ibadah ya, kayak gitu kan. Maksudnya ya dengan kepercayaan kita masing-masing kayak gitu. Cuman selain itu, gue bersyukur gue tuh dengan cara gue pengen melihat lingkungan gue happy aja gitu loh. Maksudnya ketika mereka ngelihat gue tenang, ngelihat gue bisa sendiri dan sebagainya, itu pun juga salah satu indikator syukur gue juga sih kayak gitu. Sama satu lagi, ya gue tahu gitu loh apa yang gue harus lakukan dengan cara gue bersyukur kayak gitu. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup gue banyak ya sebenarnya. Kayak mungkin salah satunya nyokap gitu kan, nyokap, terus kakak-kakak gue gitu kan, mungkin bokap juga gitu kan. Cuman karena case-nya bokap gue tuh, gue sama beliau umurnya tuh jauh banget. Cuman kadang beberapa kata-kata dia waktu dulu gue dengar itu nggak relate. Tapi yang ternyata sekarang relate itu pas gue sekarang gitu. Oh ternyata benar ya kata bokap gue ya gitu. Cuman itu juga dari bokap, terus nyokap juga yang ada sekarang gitu. Gue cuma punya nyokap doang, yang dimana yang harus gue utamain ya cuma dia gitu. Dan kakak-kakak gue juga sih gitu loh, selalu support gue, selalu menganggap gue, maksudnya mendorong sih, kayak gue pasti bisa kayak. Sebenarnya sesimpel masa hidup gue jarang gue habisin sama bokap. Kayak ya tadi gue bilang kalau misalkan gue dengan bokap gue tuh umurnya berbeda jauh banget gitu loh. Kayak banyak hal yang mungkin bisa dibilang miss juga. Mungkin kalau bisa dibilang gue kekurangan kasih sayang bapak, itu benar gitu loh. Gue nggak punya tahu gimana sih caranya jadi laki-laki gitu loh, gimana caranya bertanggung jawab. Jadi selama ini komunikasi yang gue dapat itu sebenarnya itu mungkin juga dari nyokap gitu loh. Cuman nyokap pun sendiri sejujurnya mungkin dibalik semua masalahnya dia segala macam, kayak dia tuh nggak aware. Maksudnya nggak aware tuh karena ya gue pun banyak hal yang bisa gue wajarin dari nyokap gue. Misalnya kayak pertama dia nggak sekolah, dia nikah muda, terus kayak dan sebagainya gitu. Dia pun dengan dihadapi dengan masalah hidupnya dia. Jadi mungkin termasuk anak-anaknya, termasuk gue, itu tuh banyak belajar hidup di luar rumah gitu loh. Kayak mungkin salah satunya gue gitu loh. Oke, gue sekolah boarding dari SMP sampai SMA ya pesantren lah ya, itu di luar rumah gitu. Terus kayak gue kuliah sampai mungkin 2020 2021 gue tuh hidup bareng teman. Maksudnya hidup bareng teman tuh apapun tuh gue share ke teman daripada ke keluarga gue sendiri gitu loh. Jadi banyak hal juga yang ternyata nyokap gue tuh kaget, ternyata oh anak gue tuh sifatnya seperti ini ya. Dan gue pun juga kaget, oh ternyata nyokap gue sifatnya seperti ini ya gitu. Jadi ada ceritanya juga ketika maksudnya mungkin setahun yang lalu ya, di mana waktu itu gue lagi breakdown, terus nggak tahu kenapa nyokap juga lagi breakdown, dan kita tinggal satu atap ya, kita di kamar kita masing-masing aja gitu loh. Kayak ya nyokap di kamarnya, gue di kamarnya, tapi somehow ya kita sama-sama sedih gitu loh ya, dengan masalah gue, dan nyokap gue juga dengan masalahnya dia sendiri gitu. Tapi di situ gue belajar sih gitu loh.
kalau misalkan ternyata kita ini nih yang muda nggak bisa banyak berharap dengan orang tua. Maksudnya berharap orang tua tuh buat untuk mereka berubah ya. Kadang kan kita muda kan selalu kok orang nyokap gue nggak pernah giniin gue sih, nyokap gue nggak ngerti sih kayak gini. Jadi itu tuh yang bikin adanya miscommunication gitu loh dari antara anak sama orang tua gitu. Nah jadi baik lagi pas waktu kita lagi breakdown bareng itu, gue inget banget gue denger nyokap gue nangis waktu itu di kamar sendiri gitu. Ya itu jarang banget gue buka pintu kamarnya dia gitu. Maksudnya ya sekali buka pun ya bukan untuk kepentingan seperti itu gitu. Ya akhirnya gue lihat nyokap gue nangis, ya gue juga terharu gak sih maksudnya gitu. Dan di situ tuh gue tahu gitu loh kayak ternyata nyokap gue juga butuh seperti ini, nyokap gue juga butuh didengar, nyokap gue juga butuh diapain. Jadi mungkin kalau bisa dibilang gue yang ngalah, iya gue yang ngalah gitu loh. Maksudnya untuk menghadapi orang tua gue. Dan tapi di situ benefitnya gue sekarang sama nyokap gue deket gitu loh. Kayak bisa ngobrol, dia bisa cerita juga sama gue, walaupun kadang-kadang ya gue kalau boleh jujur ceritanya agak annoying apa gimana, dan mungkin gue juga bisa terbuka sama dia dengan apa yang lagi gue jalanin itu sih kayak gitu. Jadi sebenarnya ya selama gue 29 tahun ya bener-bener real dekatnya gue sama nyokap tuh ketika gue dewasa ya baru setahun ini kayak gitu. Itu peaknya pas kemarin lebaran. Gue road trip sama nyokap ke Banyuwangi, ke Bromo. Itu jadi ya emang dulu sih nyokap gue sering ngajak gue jalan, Dek kita jalan yuk. Cuma mungkin karena baik lagi ya ego anak muda lah gitu, ego remaja kayak gue ngapain sih jalan sama nyokap gue, ngebosenin apa segala macem gitu. Tapi waktu itu gue ngerasa kayak kalau gue bilang enggak, gue nggak tahu kapan hidup nyokap gue sampai kapan gitu. Apakah ini terakhir kalinya gue road trip, apakah mungkin masih ada next road trip lagi atau next trip lagi sama nyokap gitu loh. Itu sih, jadi kita seminggu gitu loh kayak dari Jakarta ke Bromo gitu ya, gue spending time aja sama dia di mobil, dari yang diem terus kayak dari yang cerita-cerita, dari yang dia flashback memori-memorinya dia. Ya mungkin gue lebih tepatnya gue lebih baik dengerin nyokap sih mungkin, tapi dari situ gue bisa tahu gitu loh, ternyata yang lagi dialami nyokap gue tuh mungkin kalau dibilang nggak sadar aneh ya, soalnya orang tua ya. Kayaknya kalau orang tua punya feeling sama anak itu pasti tinggi banget gitu. Dan mungkin itu juga sih yang bikin nyokap gue sekarang percaya lah sama gue gitu loh, untuk ketika gue ngambil keputusan. Bahkan kemarin tiba-tiba pernah ada cerita kayak mungkin gue cuma di rumah bengong gitu kan, tiba-tiba dia ngomong sesuatu, Dek kayaknya kamu harus gini deh. Padahal bisa dibilang kalau kapasiti, maksudnya dengan kapasiti gue bukan yang nggak mungkin ya, cuman tapi kayak mepet gitu loh ketika gue berani untuk mengambil ini. Tapi ya di situ pun gue coba berapa kali berpikir gitu buat sendiri gitu kan, kayak gue yakin gak ya gue diambil ini, gue yakin gak ya gue ambil ini gitu loh. Tapi gue balik lagi ke nyokap, kayak maksudnya kalau gue ambil keputusan ini kan diminta sama mami mau pengen gini, mami redo nggak? Gitu maksudnya ya gue meminta redo sama dia, mami redo nggak, mami ikhlas ya, mami percaya nggak? Ya ketika nyokap gue bilang ya percaya, ya gue cuma pengen mami sehat aja sih. Kayak maksud gue jalan gue masih panjang gitu, jalan adik masih panjang, terus masih banyak butuh doa gitu loh dari mami gitu loh. Dan jadi ya sehat